Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaanmu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari ini, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang punya kuasa untuk menghapus dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami saat ini untuk membantu kami, membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap hari tidak sulit kita menjumpai orang yang terluka, orang yang susah, orang yang sakit, orang yang stres, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi apakah kita bisa menolong seperti orang Samaria yang baik hati? Sangat jelas dalam Injil ini, Tuhan Yesus ingin mengkritik orang-orang yang merasa sok suci, yaitu para imam,
kaum Lewi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa saleh dan suci. Tetapi sayangnya ketika ada orang yang terkapar di pinggir jalan, mereka tidak mau menolong. Justru yang tulus hati menolong adalah orang yang dianggap kafir, yaitu orang Samaria. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dasar kisah ini adalah pertanyaan, siapa yang masuk surga? Yesus pun mengungkapkan perumpamaan atau kisah ini. Mungkin banyak orang berpikir bahwa yang masuk surga itu yang tekun menjalankan ibadah dengan tertib. Namun ternyata Yesus menegaskan bahwa yang masuk surga adalah mereka yang punya kasih, mereka yang punya cinta dan bela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Kita diundang saudara-saudari untuk menjadi orang Samaria pada zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami mampu berbela rasa dengan sesama kami yang menderita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau telah menegaskan bagaimana kami harus memberikan kasih, cinta dan berbela rasa kepada yang membutuhkan pertolongan kami. Itu adalah firman yang Engkau sampaikan, ya Tuhan Yesus. Dan jika kami tidak melaksanakan, kami bisa menerima dosa karena kami tidak melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pasti pimpin kami untuk memberikan kasih kami kepada sesama kami, siapapun yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang siapa dia, dari suku, agama manapun. Kami tidak boleh memandang itu, tetapi kami memandang sebagai orang atau manusia yang perlu kami tolong. Dalam kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.